Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Iqbal dari kelas 7D Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya mata kuliah Internet of Things berbasis Arduino. Langsung saja saya terapkan beberapa pemaparannya. Nah, di bab 1 ini Internet of Things berbasis Arduino. Jadi tujuan dari pembelajarannya ini kita bisa menggunakan hardware Arduino, gunakan software Arduino IDE, dan juga bisa menulis serta mengupload dan menjalankan program dasar pada Arduino. Jadi persyaratan pada hardware Arduino hadir dalam berbagai model, juga dikenal sebagai board. Jadi setiap board memiliki spesifikasi yang berbeda menurut JS.com.ND. Di dunia Arduino, sel sangat mirip dengan paparan, tetapi hanya mendukung fungsi tertentu seperti kemampuan untuk terhubung ke jaringan WiFi atau kemampuan untuk mengontrol motor servo menurut RAL tahun 2018. Nah, jadi ini ada contoh gambar papan Arduino ya. Jadi ada beberapa bagian penting dari papan yang telah digunakan dalam proyek-proyek, misalkan digital pin, analog pin, USB konektor, dan daya baterai. Digital pin biasanya totalnya ada 14 digital ya pada Arduino Uno. Pin digital dapat berupa input dan output, tetapi statusnya hanya bisa high atau low. High berarti ada arus dan low berarti tidak ada arus. Analog pin Arduino Uno mendukung 6 pin analog, mulai dari A0 hingga A5. Tidak seperti pin digital, pembacaan pin analog dapat berkisar dari angka 0 hingga 1023. Untuk USB konektor memungkinkan Anda menghubungkan Arduino ke komputer, memberi daya pada board, mengupload kode, dan menerima log pada monitor serial. Di sini ada daya baterai. Daya baterai itu biasanya aplikasi yang digunakan ya untuk arus. Persyaratan software. Arduino menyediakan bahasa C untuk pemrogram Arduino board. Anda akan menggunakan Arduino IDE untuk menulis kode dan menguploadnya ke Arduino board. Ada beberapa komponen Arduino yang dirujuk dalam setiap bab. Yang pertama adalah verify atau compile. Ini adalah tombol pertama dari kiri atau tanda centang. Tombol ini untuk memverifikasi atau mengkonfirmasi kode Anda untuk kebenaran. Yang kedua ada fitur upload. Ini adalah tombol kedua dari kiri. Jika Arduino board Anda terhubung ke mesin, Anda akan sedang menjalankan Arduino IDE. Ini akan mengupload kode Arduino board dan Anda dapat melihat hasil pemaparan di jendela status di bagian bawah. Nah, ini ada fitur New, Open, dan Save. Jadi 3 fitur ini biasanya kita gunakan untuk pertama membuat atau membuka project serta menyimpan suatu project. Di sini ada status window. Status adalah memverifikasi atau mengupload ke board. Status window yang ditunjukkan pada gambar 1-5 mencantumkan semua hasil. Setiap kesalahan yang terjadi selama verifikasi atau penguploadan kode akan ditampilkan di status window. Jadi ini teman-teman gambarnya yang di sampingnya. Gambar 1.5 status window Arduino IDE. Dan kedua di sini ada serial monitor window. Serial monitor window yang ditunjukkan pada gambar 1-6 mencetak semua pesan log yang dihasilkan oleh fungsi serial print dan serial println dalam kode. Untuk mencetak pesan apapun pada jendela serial monitor, Anda harus terlebih dahulu menginisialisasi pesan dalam kode. Jadi ini contoh gambarnya ya teman-teman, gambar 1.6 untuk log pesan di jendela serial monitor. Referensi bahasa pemrograman Arduino. Di sini ada external libraries. Library adalah bagian yang dikembangkan dan diuji sepenuhnya yang dapat Anda sertakan dan gunakan dalam kode Anda. Misal, jika Anda ingin berkomunikasi melalui internet menggunakan koneksi Ethernet. Konstansa dan variabel. Ini biasanya mendefinisikan semua konstansa dan variabel
yang akan digunakan untuk membaca atau memanipulasi data. Di sini ada fungsi untuk menyediakan implementasi semua fungsi custom dan standar. Semua fungsi merangkum fungsi tertentu. Nah, di sini kita akan masuk ke bab 2. Di sini internet connectivity. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk memasang internet silent ke Arduino dan menulis kode koneksivitas internet. Baru untuk memasang pelindung WiFi ke Arduino dan menulis kode koneksivitas WiFi. Untuk mengatur Arduino Uno dan terhubung ke WiFi. Jadi persyaratan hardware-nya pada bagian ini memasang internet silent ke Arduino Uno dan dapat menulis kode untuk menghubungkan ke internet menggunakan internet. Nah, di sini ada contoh gambar 2.1 ya. Hardware yang diperlukan untuk konektivitas internet, kabel software yang diperlukan. Jadi ini teman-teman gambarnya ya. Untuk menulis kode konektivitas internet, Anda memerlukan software berikut. Yang pertama kita Arduino IDE ya, 1.6.4 atau bisa versi yang lebih terbaru. Jadi di bagian ini Anda membangun sirkuit yang diperlukan untuk konektivitas internet menggunakan internet. Yang pertama, pastikan ya Arduino Anda tidak terhubung ke sumber listrik. Yang kedua, pasang internet silent ke bagian Arduino, semua pin harus sejajar. Dan yang ketiga, hubungan kabel internet dari Arduino ke port LAN atau local area network router Anda. Nah, di sini ada konektivitas internet ya atau internet. Jadi pada bagian kedua ini kode mendefinisikan variabel, konstanta, dan fungsi yang akan digunakan untuk menghubungkan ke internet. Seperti yang disediakan dalam listing 2.2-2. Pertama-tama Anda perlu menentukan alamat MAC-nya ya dalam variabel MAC. Menurut Jen dan Yunaidi pada tahun 2018. Untuk Ethernet Silent yang lebih baru, alamat MAC mungkin ada pada stiker yang tertempel di bawah bodi MacBook Anda. Anda juga perlu mengatur alamat IP statis Arduino jika gagal. Anda mendapatkan IP dinamis dari DHCP atau Dynamic Host Configurator Protocol. Pastikan alamat IP yang Anda gunakan gratis ya, itu penting ya. Yaitu saat tidak digunakan oleh beberapa perangkat lain di jaringan. Arduino Uno Wireless Connectivity atau WiFi. Jadi di bagian ini Anda akan memasang pelindung nirkabel ke Arduino Uno dan Anda juga akan menulis kode untuk menghubungkannya ke internet menggunakan WiFi atau menurut Pranata dan Nasir. Jadi ini teman-teman bisa lihat gambar 2-3 tadi ya, pesan log dari Arduino. Hardware yang dibutuhkan gambar 2-4 memberikan listing semua komponen hardware yang diperlukan untuk menghubungkan Arduino Uno ke internet menggunakan pelindung nirkabel. Jadi teman-teman bisa lihat nih gambar 2-4-nya. Arduino Uno, hardware yang diperlukan untuk konektivitas internet nirkabel. Nah, jadi untuk software yang diperlukan untuk menulis kode konektivitas internet diperlukan beberapa software ya. Yang pertama Arduino itu sendiri ya, Arduino IDE 1.6.4 atau bisa versi yang lebih terbaru. Jadi di bagian ini kita akan membangun sirkuit yang diperlukan untuk konektivitas internet menggunakan WiFi. Yang pertama itu Anda harus memperhatikan, pastikan ya Arduino Anda itu tidak terhubung ke sumber listrik. Dan yang kedua, pasang pelindung WiFi alias pelindung nirkabel ke bagian atas 20 Arduino Anda. Semua pintu harus sejajar. Jadi setelah pelindung nirkabel dipasang ke Arduino, Anda bisa lihat gambar di bawah ini. Gambar 2-5 silent WiFi terpasang di bagian atas Arduino Uno. Mulai Arduino IDE, Anda akan ketik kode atau unduh dari situs Arduino dan buka. Semua kode dimasukkan ke dalam satu file sumber. Tetapi untuk membuatnya mudah dipahami dan digunakan kembali, kode tersebut telah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah library eksternal, yang kedua adalah konektivitas internet atau nirkabel, dan yang ketiga adalah fungsi standar library eksternal. Jadi pada bagian pertama dari kode, seperti yang disediakan dalam listing 2-6, mencakup library eksternal yang diperlukan untuk menjalankan kode. Karena Anda terhubung ke internet secara nirkabel,
Ketergantungan utama kode Anda pada Arduino IDE, Anda seharusnya sudah menginstal library Wi-Fi. Di sini ada Arduino Yun Wireless Connectivity. Yun adalah model Arduino yang lebih canggih ya. Nah, di sini kita masuk bab 3, Communication Protocol. Jadi tujuan dalam pembelajaran ini adalah untuk memahami dasar-dasar protokol HTTP ya. Yang kedua, untuk mengirim permintaan HTTP ke server. Dan yang ketiga, untuk memahami dasar-dasar protokol MQTT. Dan keempat, untuk mempublikasikan dan subscribe ke broker MQTT. Jadi HTTP web menggunakan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP sebagai protokol dasarnya. HTTP juga mendukung beberapa metode transmisi data ya. Tetapi dalam proyek ini Anda akan menulis kode untuk dua metode yang lebih populer. Biasanya metode get dan post. Metode get dan post melakukan pekerjaan yang sama dengan kodenya yang sangat mirip. Tetapi dengan sedikit perbedaan dalam format permintaan dibandingkan dengan post. Get tidak memiliki batasan seperti itu, yang membatasi jumlah datanya yang dapat digunakan oleh post dan dianggap lebih aman daripada get. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gambar 3-1 ini ya, menunjukkan interaksi tingkat tinggi antara perangkat dan server HTTP. Jadi di sini ada device, HTTP, personal ya. Baru masuk ke HTTP server dan dia akan kembali lagi. Jadi konektivitas internet nirkabel pada bagian kedua dari kode pendefinisian variabel konstanta dan fungsi yang akan digunakan untuk menghubungkan ke internet. Jadi gunakan kode dari listing 2-7, 2-8 dan 2-9 pada bab 2 tadi ya. Nah, di sini ada publish data ya. Jadi pada bagian ketiga dari kode mendefinisikan variabel, konstansa, dan fungsi yang ada digunakan untuk mengirimkan data ke server menggunakan HTTP. Seperti yang disediakan dalam listing 3-1 tadi, Anda terlebih dahulu menentukan alamat dan port server yang dihubungkan untuk Arduino dan mengirimkan data. Baru kontrol pencahayaan jarak jauh. Penggunaan hebat lainnya dari MQTT adalah pembangkakan aplikasi seluler yang berfungsi sebagai kontrol jarak jauh untuk berbagai jenis perangkat ya. Seperti aplikasi kontrol pencahayaan seperti 44 yang ditunjukkan gambar 3-6. Aplikasi remote control juga terdiri dari 3 komponen. Tapi dibandingkan dengan contoh sebelumnya, urutan 2 komponen pertama terbalik. Itu berarti komponen pertama ada seluler yang memungkinkan pengguna menyalakan atau memasang. Komponen kedua adalah perangkat yang terhubung ke komponen ketiga dan topik di broker MQTT. Jadi ini contoh gambar 3-6 tadi ya, komponen kontrol pencahayaan jarak jauh. Data publikasikan atau subscribe MQTT. Bagian ketiga dari kode mendefinisikan variabel ya, konstansa, dan fungsi yang akan digunakan untuk menerbitkan dan subscribe ke broker MQTT. Kode menerbitkan ke subscribe topik yang sama, tentukan alamat dan portnya. Default adalah 1883 dari broker MQTT yang Anda ingin. Nah, di sini kita masuk bab 4, complex flow atau node array. Jadi tujuan dari bab ini ialah untuk membaca data sensor cahaya dari Arduino. Yang kedua, untuk membangun aliran node array yang menerima permintaan HTTP dan tweet pesan, mengirimkan data sensor dalam permintaan HTTP untuk memulai aliran node array. Jadi hardware yang diperlukan seperti gambar 4-3 yang memberikan listing semua komponen hardware yang dipergunakan untuk membuat sistem tweet sensor cahaya. Jadi software yang diperlukan di sini ada Arduino IDE 1.6.4 atau bisa versi yang lebih terbaru. Ada juga untuk Node-RED 0.13.2 atau bisa juga versi yang lebih terbaru. Jadi untuk bagian ini Anda akan membangun sirkuit yang diperlukan untuk sensor cahaya.
Nah, jadi ini teman-teman, ini contoh gambarnya ya. Gambar 4-3 tadi hardware yang diperlukan untuk sistem tweet sensor cahaya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Dan ini gambar 4-4 diagram sirkuit sistem tweet sensor cahaya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, jadi Anda harus pastikan Arduino tidak terhubung ke sumber listrik ya. Yang kedua, pasang pelindung WiFi ke bagian atas Arduino. Semua pin harus sejajar ya. Dan yang ketiga, menggunakan kabel jumper, sambungkan port power 5 volt dan ground pada Arduino ke port power plus dan ground minus pada breadboard. Dan keempat, sekarang papan breadboard Anda memiliki sumber daya. Gunakan 52 kabel jumper untuk menghubungkan port daya plus dan Arduino minus papan breadboard yang Anda ke port daya dan Arduino dari sensor cahaya. Yang kelima, untuk membaca nilai sensor cahaya, Anda perlu menghubungkan kabel jumper dari port baca analog sensor cahaya ke port A0 atau analog ya. Arduino Anda menurut Nasir dan Azhar Ramil ND. Kode Anda akan menggunakan port ini untuk membaca nilai intensitas cahaya. Sirkuit Anda sekarang sudah selesai dan seharusnya terlihat seperti gambar 4-4 dan 4-5. Nah, jadi teman-teman bisa lihat contoh gambar 4-5 ini tadi ya. Sirkuit sebenarnya dari sistem tweet sensor cahaya. Jadi kira-kira seperti inilah teman-teman. Dan ini gambar 4.6 ya. Untuk log startup-nya kira-kira seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke aliran Node-RED ya. Jadi di bagian ini kita akan mengembangkan aliran dari Node-RED. Yang pertama, untuk menerima permintaan HTTP yang dikirim dari sensor cahaya. Yang kedua, menyiapkan tweet menggunakan data yang dikirim oleh sensor cahaya. Dan yang ketiga, main tweet pesannya. Dan yang keempat, untuk mengirimkan tanggapan HTTP mulai server Node-RED, Anda menggunakan perintah Node-RED di jendela terminal. Seperti gambar 4-6 menunjukkan pesan yang log yang akan Anda lihat setelah server Node-RED dimulai. Jadi di sini baca data sensor ya. Bagian ketiga dari kode ini disediakan dalam listing 4-4, mendefinisikan variabel, konstanta, fungsi yang digunakan membaca data sensor. Jadi fungsi read sensor adalah membaca data dari pin analog yang diantaranya dari hasilnya antara 0 sampai 1023. Nah, ini untuk produk akhir ya. Untuk menguji aplikasi, pastikan server Node-RED Anda aktif dan berjalan dengan alur yang diterapkan. Juga verifikasi dan upload kode Arduino Uno akan terus mengirimkan data ke server, sehingga segera dan setelah Anda menempatkan sensor dalam cahaya terang, kondisi aliran Node-RED akan menjadi benar dan tweet akan dikirim. Hal ini ditunjukkan pada gambar 4-28. Tidak ada syarat untuk mengirimkan ini sekali. Jadi aplikasi yang terus mengirim tweet kecuali sensor dipindahkan dari cahaya terang atau dimatikan. Jadi ini gambarnya ya. 4-27 pesan log dari sistem tweet sensor cahaya. Ini ya teman-teman. Dan di sini 4-28 dari sistem tweet ke sensor cahaya. Nah, di sini kita masuk ke bab 5, IoT Pattern atau Real Time Client. Jadi tujuan dari bab ini adalah untuk membaca data sensor gerak dari Arduino, publikasikan data sensor ke broker MQTT, dan bangun aplikasi Android yang subscribe broker MQTT. Tampilan pemberitahuan di aplikasi setiap kali pesan baru dipublikasi ke broker MQTT. Jadi hardware yang diperlukan seperti gambar 5-2 memberikan listing semua komponen hardware yang diperlukan untuk membangun sistem deteksi ilustrasi. Untuk software yang diperlukan, yang pertama itu ada Arduino IDE 1.6.1.4 atau bisa juga versi yang lebih terbaru. Bisa baru satu lagi adalah Android Studio 1.5.1 atau juga bisa versi yang lebih terbaru juga ya teman-teman. Nah, di sini ada sirkuit ya. Jadi di bagian ini kita untuk membangun sirkuit yang diperlukan 71 untuk sistem deteksi interupsi. Ini sirkuit ini menggunakan sensor gerak HC5R501 untuk mendeteksi interupsi. Pertama, pastikan Android Arduino Anda tidak terhubung ke sumber listrik. Yang kedua, pasang pelindung WiFi ke bagian atas Arduino.
Yang ketiga, gunakan kabel jumper untuk menghubungkan port 5 volt dan ground pada Arduino ke port plus dan ground minus pada breadboard. Dan yang keempat, sekarang paparan breadboard Anda memiliki sumber daya. Gunakan kabel jumper untuk menghubungkan port daya plus dan RD minus pada breadboard. Ya, Anda ke port yang ada dan RD dari sensor gerak. 5. Untuk membaca nilai sensor gerak, Anda menghubungkan kabel jumper dari port sinyal sensor gerak, biasanya atau port tengah ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gambar 5-2 ini hardware yang diperlukan untuk sistem deteksi instruksi, dan 5-3 diagram sirkuit dari sistem deteksi instruksi. 5-4 sirkuit sebenarnya dari sistem deteksi instruksi. Di sini ada kode Arduino. Selanjutnya Anda akan menulis kode untuk menghubungkan Arduino ke internet menggunakan Wi-Fi, membaca data sensor gerak dan mempublikasinya ke broker MQTT. Mulai Arduino IDE, Anda dan ketik kode yang disediakan di sini atau unduh dari situs buku dan buka. Semua kode yang dimasukkan ke dalam satu file sumber untuk membuatnya mudah dipahami dan digunakan kembali. Kode tersebut telah dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah library eksternal, konektivitas internet, baca dan data sensor, MQTT atau terbitkan, yang terakhir adalah fungsi standar. Library eksternal, pada bagian pertama dari kode disediakan di listing 5-1 untuk mencakup semua library eksternal yang diperlukan untuk menjalani kode. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kode listingnya ya di sini. Listing 5-1 kode untuk menyertakan dependensi eksternal. Konektivitas internet adalah kabel. Bagian kedua dari kode mendefinisikan variabel, konstansa, dan fungsi yang akan menghubungkan ke internet. Jadi di sini baru baca data sensor. Bagian ketiga dari tunjukkan listing 5-2 ini mendefinisikan variabel, konstansa, dan fungsi yang akan digunakan untuk membaca data sensor. Listing 5-2 variabel untuk membaca data sensor gerak. Ini ya teman-teman, ini bisa lihat di sini. Ini variabelnya apa? Ini bisa lihat di sini. Sensor dapat memerlukan waktu antara 5 dan 15 detik untuk mengkalibrasi, sehingga kode tersebut memungkinkan sensor untuk mengkalibrasi selama 30 detik. Setelah kalibrasi selesai, sensor gerak aktif dan akan dapat memulai deteksi. Jika Anda tidak memberikan cukup waktu untuk mengkalibrasi, sensor gerak mungkin mengembalikan pembacaan yang salah. Jadi ini listing 5-3 ya, berfungsi untuk mengkalibrasi sensor gerak. Jadi untuk codingnya ini nanti saya akan taruh di link ya. Jadi teman-teman nanti bisa ambil aja di YouTube. Nanti saya taruh di bawah ya. Fungsi read sensor data. Dalam listing 5-4, membaca data dari digital pin 3 dan hasilnya adalah high atau low. High berarti gerakan terdeteksi dan low berarti tidak ada gerakan atau gerakan berhenti. Kondisi tambahan if log low ada untuk menghindari penerbitan terlalu banyak pesan dari broker MQTT untuk mosi yang sama. Jadi di listing 5-4 ini kode untuk membaca data sensor gerak. Nah, ini juga nanti codingnya saya taruh juga ya di link YouTube. Nah, ini kita masuk ke data publish ya. Jadi pada bagian keempat dari kode mendefinisikan variabel, konstanta, dan fungsi yang akan digunakan untuk mempubliskan ya data dan broker MQTT. Jadi ini adalah kode yang sama yang Anda lihat di bab 3. Anda tidak perlu membuat perubahan apapun agar kode berfungsi, tetapi Anda disarankan untuk menyesuaikan beberapa pesan agar tidak tercampur dengan orang lain yang menggunakan nilai yang sama. Semua nilai yang dapat diubah dan disorot dalam huruf tebal pada listing 5-5. Tujuan, jika Anda menggunakan server MQTT Anda sendiri, pastikan untuk mengubah nilai server dan port. Dua perubahan yang disarankan termasuk
nilai variabel, topik nama klien yang Anda harus lewati saat terhubung ke broker MQTT. Nah, mungkin itu saja paparan dan penjelasan yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.